Bismillah, kita lihat apa tawaran mahabbah dari Robi'ah. Sebelum ke sana kita cek sebentar. Dalam dunia tasawuf, mahabbah ini sering dijadikan makom puncak, makom paling tinggi oleh beberapa sufi. Bagi yang mau nengok, ada 2 kitab sufi yang bisa kita akses hari ini yang terkenal, tulisannya Al-Kalabadi sama Syekh Qushairi. Jadi seorang sufi itu memulai perjalanannya dari taubat dan akhirnya adalah mahabbah. Berarti orang yang sudah mencapai makom mahabbah itu punya semua kualitas sebelumnya. Mereka sudah tobat, setelah tobat terus zuhud, setelah itu sabar, setelah itu fakr. Fakr itu tidak butuh apa-apa selain Allah. Setelah itu tawadhu, merendahkan diri, tidak sombong. Baru khauf, baru takwa, baru terus ikhlas. Setelah ikhlas syukur, setelah syukur tawakal, di atas tawakal ada ridho, terus yakin, baru unskorb. Unskorb itu dekat sekali sama Allah. Uns itu artinya jinak, jadi dirinya sudah terjinakkan sehingga dekat sama Allah. Dan kalau sudah begitu, bisa masuk ke makom selanjutnya, mahabbah. Jadi tidak sederhana untuk jadi seorang sufi. Saya tidak tahu, setiap makom itu bisa bertahun-tahun. Dan dari setiap makom biasanya nanti ada akhwal. Kalau Al-Qushairi lebih panjang. Ada tobat, setelah taubat mujahadah, setelah itu kholwat, setelah itu uzlah, setelah itu takwa, baru warok, terus zuhud, terus khauf, setelah khauf roja, setelah roja qanaah, setelah itu tawakal, setelah itu syukur, baru sabar, terus muraqabah, terus ridho, terus ikhlas, zikir, fakir, mahabbah. Dan puncaknya mahabbah itu syauk. Syauk itu ya kerinduan yang dalam pada Allah. Jadi sebenarnya jadi satu. Kalau sudah mahabbah ya pasti dia mengalami syauk. Itu Al-Qushairi. Jadi dalam dunia tasawuf, mahabbah derajatnya tinggi, makomnya tinggi. Ada yang bilang syauk itu akhwal. Kalau kita nyampe di makom mahabbah, kita akan dianugerahi oleh Allah syauk, kerinduan yang senantiasa pada Allah. Dan ya pelan-pelan, step by step, tidak usah kemaruk. Bagi yang mau jadi sufi, direntet satu-satu, dihatamkan dulu per bab. Setelah tobat, mujahadah, setelah mujahadah baru kholwat, uzlah, terus takwa, terus warok, terus step by step. Kadang-kadang kan kita kemaruk itu saya sekaligus semuanya Pak. Saya yo tobat, yo ikhlas, yo takwa. Situ alamat besok bubar mesti. Ya, jadi harus pelan-pelan, yang sabar. Karena menghatamkan satu aja bisa bertahun-tahun. Tobat aja kan yo ndak sederhana. Ya tiap hari kita maunya si tobat, habis sholat istighfar, tapi kan itu belum tobat. Masih mohon ampun pada Allah. Bisa ya, bisa enggak, bisa diterima, bisa enggak. Belum masuk ke level makom taubat. Nanti ada syaratnya sendiri, ada rukunnya sendiri. Yang jelas Robi'ah menambahkan variabel utama yang itu ada di puncaknya dalam tradisi tasawuf. Jenisnya, ini saya ambil dari Abu Nasr As-Sarraj. Jenisnya mahabbah yang puncak itu ada 3. Ada orang awam, ada orang siddiq, ada orang arif. Cirinya beda-beda, makomnya semakin ke bawah semakin tinggi. Kalau orang awam itu jatuh cinta level pertama. Jatuh cinta level pertama itu selalu teringat batinnya, selalu teringat Allah, mulutnya selalu menyebut nama Allah, dan merasa Allah di hadapannya, terus dialog terus sama Allah, dan batinnya juga selalu teringat Allah. Itu awam. Awamnya aja sudah begitu.
Di atas itu ada orang siddiq. Kalau siddiq, kalau di awam itu aku ada, Allah ada, terus saling berinteraksi. Kalau di siddiq, aku ada, Allah ada, tapi ku utamakan Allahnya. Kehendakku, keinginanku sudahlah, minggir dulu. Nah, ini orang-orang siddiqin. Cita-citaku, keinginanku, hasratku, ambisiku tidak penting. Yang penting apa yang diinginkan oleh Allah. Ini orang-orang siddiq. Kalau tadi masih dialog, mungkin sekali-sekali masih mengeluh, sekali-sekali masih menceritakan keadaannya, masih memohon, yaitu jenis cinta, cuma level awam. Di atas itu keinginanku tidak penting lagi. Yang penting keinginannya Allah. Yang paling tinggi, akunya sudah nggak ada sudah. Kalau tadi akunya ada, aku yang mengorbankan diri untuk Allahnya ada. Kalau sekarang tidak ada aku lagi sudah. Tidak ada yang mengorbankan dan dikorbankan. Semua yang ada hanya Allah. Ini levelnya arifin. Kalau dalam Islam, dunia tasawuf, alim yang jadi ulama dengan arif yang jadi urofa itu beda maksudnya. Kalau alim itu biasanya konotasinya ke ilmu yang bisa dikejar, ilmu husuli. Kalau arif itu biasanya irfan, ilmu-ilmu laduni. Pengetahuannya dianggap lebih dalam, lebih sejati. Makanya cintanya orang arifin, ada cintanya siddiqin, ada cintanya awam. Jadi istilahnya arif, bukan alim. Jadi kalau arif jamaknya urofa, kalau alim jamaknya ulama. Ya ulama itu penting, mereka warasatul anbiya. Cuma ilmunya ilmu yang kelihatan, ilmu husuli, ilmu yang dikejar diwariskan. Kalau urofa itu ilmunya ilmu batin, ilmu laduni yang dianugerahkan langsung oleh Allah. Alim itu kayak makom, kita yang mengejar. Kalau irfan itu kayak akhwal, Allah yang menganugerahkan. Ya harus ada usaha dari kita, baru Allah nanti ikut intervensi, nanti jadi urofa. Jadi jenisnya itu mahabbah itu. Kalau kita mungkin awam saja belum, jadi kita paling masih pra-awam. Ya kan, kamu kan masih belum berani bilang saya jatuh cinta sama Allah. Karep kita masih banyak, Allah masih belum selalu nomor satu dalam hidup kita. Ya pelan-pelan. Hari ini kan kita selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak esensial. Ya pelan-pelan belajar. Oke, awas kebalik ya. Kita sering salah meletakkan prioritas dalam hidup. Jangan salah, ini jangan dianggap ilmu tua. Hanya orang-orang tua yang harus paham ini. Karena hidup kita sekali dan batasnya kita tidak ngerti. Tidak selalu yang lebih tua berangkat duluan. Karena biasanya yang larinya lebih cepat itu yang muda. Yang tua kan pelan-pelan, santai. Yang ambisius yang muda. Jadi selalu kembali ke yang esensial. Hati-hati dengan yang sampingan pinggiran. Jangan ketipu. Hidup matinya harus untuk yang utama. Kalau dalam tasawuf ada istilah-istilah, saya perkenalkan sebentar saja. Istilah-istilah untuk cinta, sifatnya berjenjang. Ini sebenarnya nggak cuma untuk ilahiyah, tapi memang awalnya teori ini dibikin untuk cinta ilahiyah. Yang pertama al-ilaqah. Al-ilaqah itu fase cinta paling awal. Ketika seseorang merasa terikat, merasa tergantung. Kalau objeknya Allah, ya merasa tergantung sama Allah. Fasenya berarti al-ilaqah. Lebih dalam lagi al-irodah. Al-irodah ini lebih dari ilaqah, sudah mulai hanya engkau yang aku inginkan. Irodah itu kan keinginan. Itu level lebih dalam. Ada lagi yang ketiga, lebih dalam lagi, namanya as-sobabah. As-sobab, sobba ya subuh, ketercurahan. Jiwa lahir batinmu kamu curahkan hanya untuk dia. Itu level as-sobabah. Lebih dalam lagi ada al-ghorom. Ghorom itu nyala. Jadi sekarang kamu hidup demi dan hanya untuk cinta. Cintamu menyala terus. Itu al-ghorom. Lebih dalam lagi al-widad, yang nanti jadi mawaddah. Arti asalnya kelembutan. Kelembutan itu berarti apa? Cinta yang tulus, tidak ada pamrihnya apapun. Lebih dalam lagi namanya as-syaghaf.
Syaghaf ini cinta yang mendarah daging sudah. Lebih dalam dari syaghaf ada ishq. Ishq ini cinta yang memabukkan. Orang mabuk itu kan sudah lupa kiri kanan. Pokoknya semuanya tidak penting. Dunia hanya kita berdua. Itu ishq. Apapun, kapanpun, dimanapun, hanya engkau yang kurindukan. Itu ishq. Lebih dalam dari ishq, tayammum. Bukan, ini tidak ada hubungannya sama wudhu ya. Tayammum itu perendahan diri. Kamu tunduk, kamu takluk di depan dia. Disuruh apapun oke mau. Dia menyuruh apapun, kamu diminta untuk apapun terserah. Diperbudak pun tidak apa-apa. Itu namanya tayammum. Lebih dalam dari tayammum, ta'abbud. Kalau ta'abbud itu jangankan disuruh, tidak disuruh pun apa kebutuhanmu tak layani. Itu ta'abbud. Puncaknya al-khullah. Kalau khullah, yo itu kan nanti jadi kata-kata khalil, khalilullah kayak Ibrahim. Kalau al-khullah itu sudah kemana-mana berdua sudah. Tidak akan ada aku tanpa kamu. Kamu dan aku harus selalu bareng. Nah, itu puncaknya, namanya al-khullah. Kita berdua tidak terpisahkan lagi. Itu al-khullah. Ini level-level kedalaman cinta. Kamu sama Allah itu sudah ilaqah, atau lebih dalam lagi irodah, atau hidupmu hanya untuk Allah, sobabah, atau gharam, menyala terus kerinduanmu pada Allah, atau widat, dan seterusnya. Nah, ini level-level cinta. Atau jangan-jangan ilaqah juga enggak. Ilaqah itu kan Allahus Somad, hanya Allah tempat bergantung. Kalau ini aja belum, ya nggak mungkin lebih dalam. Jadi yang paling awal itu kamu tidak bergantung pada siapapun, hanya pada Allah. Nah, itu tingkatan cinta. Dia tidak mau tergantung pada siapapun, hanya pada dia yang dicintai. Tanda cinta ilahiyah. Yang pertama apa? Senang kalau bertemu kekasihnya. Kalau dalam sufi sampai ke level kasyaf. Kasyaf itu terbukalah tabir dan kelihatan keindahannya. Itu kasyaf namanya. Lahirnya syahadah. Jadi senang. Jangan ngaku kamu jatuh cinta kalau sebel ketemu yang dicintai. Terus mengutamakan apa yang dicintai Allah atas apa yang dicintainya. Jadi itu mendahulukan yang dicintai daripada dirimu sendiri. Itu tanda-tanda cinta. Allah sukanya gimana? Kamu malam sih sukanya tidur, tapi Allah suka loh kalau hambanya bangun sepertiga malam terakhir dan kamu bela-belain bangun. HP-nya kamu alarm. Begitu alarm bunyi kamu bangun, dimatiin lagi tidur. Ya kan Allah nyuruh bangun malam toh Pak. Ya enggak cuma bangun. Ya. Jadi kehendak Allah. Makanya kan ada cerita sufi itu, suatu ketika naik kapal di laut ada badai. Semua orang panik kecuali sufi ini, tenang, enggak kacau. Sampai orang-orang marah. Sampai ini sufi mbok berdoa biar badainya reda. Katanya sufi ini, loh kalau Allah menghendaki ada badai, ya biar aja. Emangnya kehendakku sama kehendaknya Allah menang siapa? Ya tetap menang kehendaknya Allah. Ya kita terima aja, enggak apa-apa. Mati kan sudah waktunya. Sakit ya berobat, kan gitu aja toh. Biar aja Allah menakdirkan apa. Ya nanti ceritanya justru karena kepasrahan ini, terus yang lain juga ikut pasrah, akhirnya badainya reda. Karena Allah juga tidak tega kan. Orang sudah, wah sayang sekali padaku, ya aku juga sayang padamu. Badainya reda. Oke, jadi kepentingannya didahulukan. Terus yang ketiga, selalu ingat pada Allah. Memperbanyak zikir pada Allah. Itu tanda-tanda cinta. Kalau cinta kok nggak selalu ingat dia, omong kosong. Berarti tidak cinta. Kalau cinta itu tidak pakai disuruh, pasti ingat. Terus suka kalau berduaan. Kalau sama Allah namanya berkholwat. Munajat itu ngobrol sama Allah. Atau membaca kitabnya.
Kenapa? Karena kamu cinta. Jadi kitabnya menurut kamu jadi penting, karena membaca kitab itu mengingatkan kamu pada dia. Jadi kalau ada orang Islam ngaku cinta sama Allah tapi males ngaji, itu omong kosong. Tidak mungkin. Jadi ciri yang keempat, suka kalau berduaan. Ya Pak, kalau ini kan nggak perlu saya jelaskan, kamu paham lah. Mana ada orang jatuh cinta sukanya rame-rame, mesti pinginnya berduaan. Yang kelima, tidak menyesal kehilangan apapun asal Allah masih ada. Tidak menyesal berkorban apapun asal Allah ridho. Itu ciri yang kelima. Yang keenam, menikmati ketaatan, tidak merasa berat atau keberatan. Yang dicintai ingin apapun, memerintahkan apapun dijalani dengan senang. Bahkan tidak cuma senang, ditambah-tambahi. Allah nyuruhnya cuma 5 waktu wis yang wajib, yang sunnah monggo ditambahi sekuatnya. Kamu tambahi sebanyak-banyaknya, tidak berat, tidak keberatan. Itu namanya cinta, tidak nawar. Kalau tidak cinta, jangankan itu, yang wajib-wajib aja kamu sambat. Pagi-pagi enak-enaknya tidur, disuruh sholat subuh. Nah, kamu berarti keberatan. Disuruh subuh jam 4:30, kamu subuhnya jam 7. Itu berarti keberatan, kamu nggak care sama yang kamu cintai. Terus yang ketujuh, bersikap lembut dan sayang pada semua makhluknya Allah. Orang yang cinta pada Allah tidak mungkin benci pada makhluknya Allah, siapapun itu. Kenapa? Karena makhluknya Allah ciptaannya Allah semua. Ya kan? Dicintai juga. Jadi kalau kamu merasa cinta pada Allah kok membenci makhluknya, oh itu hati-hati, jangan sampai diputus oleh Allah. Karena ya Allah menciptakan dengan segala karakter dan gayanya, itu kan sesuai kekuasaannya. Terus yang ke-8, ada takut, ada berharap. Kalau cinta tidak ada khauf, tidak ada roja, biasanya tidak utama dan tidak sempurna. Jadi berharap sama Allah tapi juga ada takutnya. Ini dua kombinasi yang dua-duanya harus ada. Ya jangan takut saja tanpa harapan, atau berharap saja tanpa takut. Takut tanpa harapan itu nanti hasilnya putus asa. Harapan saja tanpa takut hasilnya sakarepe dhewe. Maka dua-duanya harus imbang. Yang ke-9, biasanya orang jatuh cinta itu cenderung tidak pamer, tidak memamerkan cinta sebagai wujud pengagungan, pemuliaan. Kalau masih pamer, itu biasanya belum mendalam. Tapi cirinya memang cinta yang sejati itu hanya untukku, tidak untuk yang lain. Kalau ada orang bisa akrab sekali sama Allah, bisa dekat sekali sama Allah, kamu iri. Aku nggak bisa sedekat itu, ya itu sebenarnya ada benih cinta di hatimu sama Allah. Kalau enggak ya berarti enggak. Kalau ada orang bisa sedalam itu sama Allah, bisa sampai nangis-nangis sedalam itu, kamu ala biasa aja, enggak lebay. Oh ya berarti kamu enggak ada rasa sama Allah. Orang cinta itu biasanya cemburu kalau ada yang lain akrab sama yang dicintai. Makanya ciri yang ke-9, cenderung disembunyikan. Biar apa? Biar milikku saja. Oke, terus yang terakhir, cirinya cinta adalah senang dan ridho pada yang dicintai, meridhoi Allah. Ini yang teorinya agak panjang kan, meridhoi Allah itu. Kalau Allah ridho pada kita itu cenderung lebih mudah karena Allah Maha Penyayang. Kita yang sering tidak ridho pada Allah.